tawahhumu tanqis fi haqqir rasul. Adapun adanya asqam itu menuduh, menyangka kurang terhadap haknya Nabi Muhammad SAW. Kalau diartikan saqam, falam yarid fil lughah annal asqam bima'na al akhassu awil adha'afu. Enggak ada di dalam bahasa kalau asqam itu, saqam itu kalau diambil dari saqam maknanya akhassu. Akhassu itu yang paling putus asa. Awil adha'afu atau yang paling dhaif, yang paling lemah. Itu baru ngurang-ngurangin Nabi Muhammad SAW. Rasul enggak pernah putus asa. Rasul enggak pernah lemah. Enggak pernah lemah. Wa in kana al-asqamu minas saqam, tapi kalau asqam diambil dari saqam, wa huwa al-marad, yang mana artinya adalah sakit, fa laisa fi dzalika tanqisun, maka itu tidak mengurangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali, lima sabata fil ahadits, karena telah ditetapkan di dalam beberapa hadis, mimma kana ya'tarihi sallallahu alaihi wasallam min syiddatil wa'qi, yang mana sering mengena kepada Nabi Muhammad SAW itu syiddatul wa'q, meriang yang sangat. Rasul sakit. Rasul sakit. Bahkan sakitnya Rasulullah SAW itu sampai pernah tidak bisa bangun daripada tidurnya. Jadi enggak ngurang-ngurangin. Memang Rasulullah SAW pernah sakit. Dan orang yang sakit itu mulia apa hina? Mulia. Itu bukan kekurangan. Kekurangan apa kelebihan? Kelebihan. Sayyidina Ali kalau 40 hari kagak sakit nangis. Kalau enggak sakit, enggak kedatangan tamu 40 hari, kata beliau, itu tanda saya lagi enggak dilihat sama Allah. Kata Sayyidina Ali begitu. Kalau kita pan biasa aja ya, kagak gitu. Kapan terakhir sakit tahu dah. Wa tanqisu huna la yatawahhamuhu ahadun, dan kekurangan di sini tidak menyangka atau menuduhkan kepadanya seorang pun. Enggak ada sahabat yang mengatakan ketika Rasulullah SAW sakit, "Yo, kok Nabi sakit?" Enggak ada. Enggak ada yang mengatakan sakitnya para nabi itu sebuah kekurangan. Enggak ada. Justru yang sehat yang kurang. Firaun itu ngaku Tuhan karena kagak pernah sakit dia. Firaun itu kagak pernah sakit dia. Enggak tahu rasanya sakit, makanya dia ngaku Tuhan. Karena dia melihat orang manusia pada sakit. Saya enggak sakit. Akhirnya jadi ngaku Tuhan dia. Ayo dah, berarti yang aib yang mana? Yang kurang yang mana? Jadi stres dia gara-gara kagak sakit. Lianna siyaqul kalam as-sabiq wal lahiq qarinatun sarifatun an dzalika. Karena susunan kalimat baik yang mendahului dan yang setelahnya itu membarengi, yang menunjukkan kalau asqam itu maknanya bukan sakit, akan tetapi mustaqim. Lafaz sebelumnya dan lafaz setelah. Wala syakka anna i'tibar al-qarinah amrun ma'lumun la yajhaluhu ahadun yantasibu lil ilim. Dan maka wala syakka, dan tidak diragukan lagi, anna i'tibar al-qarinah, kalau i'tibar al-qarinah mengambil kesimpulan daripada susunan kalimat qarinah, lafaz sebelum dan sesudahnya, itu amrun ma'lumun, itu perkara yang dimaklumi bagi orang-orang yang mentelaah kitab. Jadi orang yang memahami kitab, kadang-kadang bahasa Arab itu kan kadang satu lafaz artinya bisa 5, kadang sampai bisa 8. Kita untuk memahami ini artinya apaan, itu kadang-kadang kita lihat qarinahnya, ya, yang mengiringinya, lafaz sebelumnya sama lafaz sesudahnya. Siyaqul kalam, kalau kita belajar di pondoknya dulu, susunan kalimatnya seperti apa, untuk akhirnya ya dulu alaih, menunjukkan ke makna yang disebutkan. Nah ini susunan kalimatnya enggak pantas banget kalau dibilang sakit begitu. Susunan kalimatnya adalah asqam. Cuman ini kan kita enggak bisa nanya sama siapa-siapa, karena yang mengarang ini langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Ahmad radhiyallahu anhu, adabnya beliau kagak pakai nanya sama Rasulullah SAW. Enggak pakai nanya ini kenapa lafadznya begini. Emang sih kita ilmu pas-pasan aja pakai protes. Giliran dijawab kita, oh padahal kagak ngerti. Oh doang.
Itu model orang pas-pasan. Kalau Syekh Ahmad enggak. Contoh ya. Hadhihi hadiyatun minni ilaika ya Rasulullah niyabatan an Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Jazallahu anna sayyidina wa habibana syafi'ana barata'ina sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana deh? Yang ballaghuna dinal Islam tuh? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kalau habis wazifah, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wal ulama'il ladzina ballaghuna dinal Islam. Ballaghu tapi pakai nun. Ballaghu pakai nun. Yang udah pernah belajar sharaf. Ballagha itu fi'il apa? Fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi nerima nun enggak? Enggak nerima. Yang nerima nun itu fi'il mudhari'. Ballagha, yuballighu, yuballighani, yuballighuna baru. Kalau mau pakai nun yuballighuna. Tapi ini ballaghuna. Ane ditanya sama satu kiai, Kiai Sofwan namanya, beliau ahli nahu memang di Jambi. Begitu habis talqin mengamalkan, ketemu lagi, bib ini ballaghuna ini fi'il madhi apa mudhari'? Ane keder. Iya. Kita baru ngeh, kalau kita kan tahu dari guru begitu, udah kita telan begitu. Ini beliau memang ahli di dalam nahu. Akhirnya aneh beraniin diri nanya ke Abu ya, bukan untuk tabayyunnya aneh, untuk biar punya jawaban, karena beliau orang ahli. Bib, aneh nanya ke Abu ya, ballaghuna ini fi'il madhi apa fi'il mudhari'? Kata Abu ya, madhi wa mudhari'. Ini fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Enggak ada di kitab nahu manapun fi'il madhi dan mudhari'. Mau protes ente? Enggak bakalan kita kalau ikhwan. Dalam artian ini terserah Rasulullah SAW. Ilmu nahu aja lahir setelah Rasul wafat. Paham enggak? Ilmu sharaf setelah itu bahkan. Nahu dulu baru sharaf. Bisa dipaham ya maksudnya. Jangan kita ukur sama ilmu kita gitu. Jadi amrun ta'abbudi. Rasul merintahinnya begitu, telan itu udah. Masuk surga ente. Mau masuk surga kan? Mau. Ya udah ayo begitu. Kalau kita masih nanti dah. Amrun ma'lumun la yajhaluhu ahadun yantasibu lil ilmi. Ya, kalau qarinah susunan kalimat itu perkara yang maklum, la yajhaluhu ahadun, tidak bodoh terhadap hal tersebut ahadun, seorang pun yantasibu lil ilmi, yang dinisbatkan terhadap ilmu. Kalau orang alim maksudnya, orang alim enggak bakalan mempermasalahkan. Dia lihat susunan kalimatnya. Orang yang dinisbatkan kepada ilmu yaitu orang berilmu. Ya, orang berilmu enggak gampang mempermasalahkan, tapi mempelajari dulu, mentelaah dulu. Dan semua orang yang ahli ilmu yang mau mentelaah Thariqah Tijani masuk ke Tijani. Hatta dia udah mursyid, hatta dia udah wali, masuk ke Tijani karena menemukan hak di dalamnya, menemukan sir di dalamnya. Intaha. Bi ba'di taqdimun wa ta'khirun min risalati Ar-Raddi Al-Muhakkam ala Munkaril Asqam li Ustadina Al-Allamah Syekh Ahmad Ibnul Amin As-Sinqiti. Ini diambil daripada sedikit kitabnya Syekh Ahmad Amin As-Sinqiti yang bernama Ar-Raddu Al-Muhkam ala Munkiril Asqam. Menolak secara hukum terhadap orang yang mengingkari lafaz asqam. Ini sampai ditulisin satu kitab tentang hal ini sama Syekh Ahmad Al-Amin As-Sinqiti. Ada qasidah nih ya, Syekh Amin ini As-Sinqiti. Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi. Amin, bukan, Amin Qutbi. Habibin Nabi itu muqaddam kata Buya. Jadi Sidi Muhammad Amin Qutbi itu gurunya Buya Maliki, itu muqaddam Tijani. Jadi enggak dirubah juga, kita enggak apa-apa qasidah itu.
Karena itu Muqaddam Tijani, Sidi Amin Qutbi. Waman arada ghaira dzalika, siapa orang yang mau selain daripada cuman ringkasan ini aja, siapa yang mau lebih lengkap lagi, fa alaihi bi murajaatiha. Coba ente baca kitab tersebut. Fa innaha ni'matur risalah. Itu kitab yang enak banget katanya. Lam tabqa lil mu'aridi maqalah, yang tidak memberikan celah bagi orang-orang yang ingkar, yang mengkritik, maqalah ucapan. Jadi kalau kita baca kitab ini nih, Ar-Raddul Muhkam ala Munkiril Asqam, Syekh As-Sinqiti ini, itu orang yang mengingkarinya kicap semuanya. Kicap. La tubqa lil mu'arid maqalah. Wa minha inkaru taharatil hadas. Kayaknya udah 3 jam ya. Capek banget antum kelihatannya. Nggak tahu masih 6:30. Coba itu.